Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Risdiana, dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Kali ini kita akan mempelajari bab 1, yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Materi selanjutnya untuk kelas 7, yaitu letak dan luas Indonesia. Kita akan mempelajari tentang pemahaman lokasi melalui peta. Lokasi suatu tempat dapat dilihat pada sebuah peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Bagaimanakah memperoleh informasi pada sebuah peta? Ada beberapa informasi yang harus kalian ketahui. 8 informasi tersebut adalah, ini adalah sebuah peta, di mana di dalam sebuah peta ini ada judul. Yang pertama, judul. Yang kedua, skala. Skala ini ada skala garis, ada juga skala grafis. Yang ketiga adalah arah mata angin atau tanda arah. Bentuknya seperti bintang, ada utara, selatan, barat, dan timur. Yang keempat itu simbol. Nah, simbol ini ada 4 jenisnya, yaitu simbol titik, simbol garis, ada simbol warna, ada juga simbol area. Simbol titik itu biasanya digunakan untuk menunjukkan ibu kota atau bandar udara, atau daerah-daerah lainnya. Garis itu untuk menunjukkan sungai atau jalan. Terus warna itu seperti warna ketinggian atau kedalaman. Terus area itu seperti menunjukkan danau, area rawa atau area sawah, atau area perkebunan. Ini adalah peta. Terus yang kelima ada garis astronomis, atau disebutnya garis koordinat. Nah, seperti ini garisnya, kotak-kotak. Kalau kalian punya peta di rumah bisa dilihat. Ini ada garis bujur dan ada garis lintang. Garis lintang, garis bujur. Yang keenam itu ada inset. Inset itu adalah peta kecil yang menunjukkan daerah yang dipetakan. Seperti ini. Peta kecil yang menunjukkan daerah yang dipetakan. Nah, ini adalah inset. Yang ketujuh itu ada legenda. Nah, legenda ini adalah keterangan dari semua objek, yang tadi itu, titik, garis, warna, dan area. Nah, di dalamnya ini simbol. Simbol itu ada di dalam legenda. Yang terakhir 8 itu adalah sumber tahun pembuatan peta. Ini yang membuatnya bisa orang atau bisa sebuah lembaga. Nah, inilah ke-8 unsur yang harus ada di dalam peta. Jadi kita yang membacanya itu bisa mengetahui, oh, peta itu seperti ini. Oke, lanjut. Kedua, letak dan luas Indonesia. Kita fokus di Indonesia, letak dan luas. Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan.
Nah, itu Indonesia ya, dari Sabang sampai timur, dari utara sampai selatan. Karena letaknya tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis ya. Wilayah tropis dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Nah, cara membaca bujur dan lintang ya. Perhatikan, bagian atas ini adalah angka dari bujur ya. Sebelah kanan ini adalah lintang. Sebelah kiri ya, bagian Aceh ya. Nah, ini 95 derajat bujur timur. Nah, ini garisnya ya. Dari Aceh nih. Ya. Nah, ini. Terus sebelah kanan atau sebelah timur ya. Ini daerahnya daerah Irian ya. Ini 141 derajat bujur timur. Nah, ini ya. Dari Sabang sampai Merauke. Di bagian utara ya, bagian atas masih dari Aceh juga ya, karena ini luas Indonesia, itu 6 derajat lintang utara ya. Nah, ini. Nah, bagian selatan, nah ini ya, ini 11 derajat lintang utara ya. Nah, jadi membentuk sebuah kotak. Nah, inilah Indonesia ya. Luasnya 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, dan 6 derajat lintang utara ini ya, sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, ini ya. Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah ya. Ini perlu kalian ketahui ya. Kita lihat wilayah Indonesia bagian barat ya, termasuk Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat ya, terus ada Sumatera, terus ada Jawa ya. Nah, ini tanda merahnya nih, garisnya. Nah, ini adalah wilayah Indonesia bagian barat. Yang tengah, nah ini ya, Sulawesi ya, wilayah Indonesia bagian tengah. Nah, ini yang sebelah kanan, ini ada Maluku dan ada Irian, wilayah Indonesia bagian timur, makanya disebut orang timur ya. Oke, ini dia. Nah, inilah 3 wilayah dan cara membaca lintang dan bujur ya. Saya yakin Bapak yakin Bapak yakin kalian sudah mengetahui bagaimana cara membaca luas daripada setiap wilayah. Lanjut. Nah, ini persebaran bioma di dunia. Seperti yang kalian ketahui bahwa Indonesia itu berada di garis ekuator ya, atau garis khatulistiwa ya. Nah, ini nih. Nah, ini garis khatulistiwa. Indonesia itu warnanya hijau ya. Ada juga beberapa negara yang lain ya, warnanya hijau ya. Makanya Indonesia termasuk ke dalam iklim tropis ya. Oke, kita akan memperdalam ya tentang bioma ini ya, juga beberapa negara-negara yang lain ya. Perhatikan, hujan tropis ya, termasuk Indonesia, ini yang warna hijau ya. Nah, ini hujan tropis adalah bioma yang berupa hutan basah atau lembab yang ditemui di wilayah sekitar khatulistiwa, yaitu kurang lebih lintang 0 sampai 10 derajat Celcius ke utara dan selatan garis khatulistiwa ya. Apa saja sih negara-negara tersebut? Ada Afrika, Meksiko, Australia, Amerika Selatan, Pulau Pasifik, dan Amerika Tengah, termasuk Indonesia. Ciri-cirinya seperti apa? Curah hujan sangat tinggi ya, 2000 mm per tahun ya untuk curah hujannya. Pohon-pohon utama memiliki ketinggian 20 sampai 40 meter ya. Dapat sinar matahari yang cukup, tetapi sinar matahari tidak dapat menembus dasar hutan. Cabang pohon berdaun lebat dan lebat dengan hijau sepanjang tahun. Memiliki
iklim itu di lingkungan sekitar permukaan tanah atau di bawah kanopi daun dan pohon-pohon besar dengan berbentuk tubuh. Nah, ini adalah hutan tropis Indonesia ya. Curah hujannya tinggi, makanya nggak heran sebagian daerah yang rendah selalu banjir. Oke, lanjut. Nah, ini ada iklim taiga konifer ya. Taiga adalah hutan yang tersusun dari suatu spesies, misalnya pinus, konifer, dan sejenisnya. Semak dan tumbuhan basah sedikit sekali ya. Sedangkan hewannya antara lain mus, beruang, ajak, rubah, beruang hitam, serigala, burung-burung ya. Taiga banyak ditemukan belahan bumi utara seperti wilayah negara Rusia dan Kanada. Bioma taiga bioma yang terluas dari bioma-bioma lain di bumi. Sangat luas ya untuk taiga ini. Memiliki musim dingin yang cukup panjang dan musim kemarau yang panas. Sangat singkat, yakni hanya berlaku 1-3 bulan. Selama musim dingin, air tanah akan berubah menjadi es yang mencapai 2 meter di bawah permukaan tanah. Jenis tumbuhan yang hidup sangat sedikit, umumnya hanya terdiri dari 2 atau 3 jenis tumbuhan. Daerahnya Rusia dan daerah Kanada ya. Nah, ini nih ya, Rusia dan Kanada ya. Lanjut. Gurun. Wow, ternyata gurun ini ada daerah-daerah juga ya. Untuk gurun atau padang pasir dalam istilah geografi adalah suatu daerah yang menerima curah hujan sedikit, kurang dari 250 mm per tahun. Pertebaran bioma gurun banyak terdapat di benua Australia, Gibson, terus Indonesia juga ada ya, Parangtritis ya, Afrika Utara, Sahara, Asia Taklamakan, dan Amerika Utara, Grand Basin ya. Ciri-cirinya curah hujan rendah, evaporasi ya, penguapan tinggi ya, terus tingkat deflasi yang tinggi, memiliki perbedaan suhu udara siang dan malam yang sangat tinggi ya. Tanah pasir sangat tandus karena tidak terdapat menampung air, mempunyai kelembaban udara yang sangat rendah. Nah, ini adalah gurun. Negara-negaranya apa saja ya? Nah, seperti ini ya. Dan ini Australia ya, bagian atas ya. Nah, ini ada gurunnya juga ya. Nah, ini. Yang keempat itu hutan gugur ya. Hutan gugur. Hutan gugur adalah bioma yang terletak pada sekitaran 30-40 derajat bintang utara dan selatan dengan beriklim sedang. Bioma hutan gugur terdapat di wilayah Amerika Serikat di bagian timur, ujung selatan benua Amerika, Kepulauan Inggris, dan Australia. Curah hujan merata ya. Pohon yang bersirikan lebar, hijau pada musim dingin, rontok dan pada musim panas. Memiliki jumlah atau jenis tumbuhan yang relatif sedikit. Musim panas yang hangat dan musim dingin tidak terlalu dingin. Terdiri 4 musim, ialah musim panas, gugur, dingin, dan semi ya. Ada di benua Amerika, Inggris, dan Australia. Nah, ini nih ya. Australia ada sedikit ya. Amerika bagian utara ya, selatannya ada sedikit ya. Nah, ini hutan gugur. Selanjutnya yang kelima, tundra. Apa itu tundra? Bioma yang ada di sekitar kutub utara dan sebagian selatan. Bioma tundra tidak ditemukan pepohonan, namun hanya tumbuhan kecil sejenis rumput dan mini. Lokasi wilayah bioma terdapat di sekitar lingkar Arktik, Greenland, di wilayah kutub utara berdasarkan pembagian iklim. Bioma tundra berada di daerah yang beriklim es abadi dan iklim tundra. Hampir di setiap wilayah tertutup oleh salju atau es. Mempunyai musim dingin yang panjang dan gelap, serta musim panas yang panjang dan terang. Usia tumbuh tanaman sangat pendek, berkisar dari 30 sampai 120 hari ya. Nah, ini
bioma tundra, ya, kutub utara, ya. Nah ini, ya. Lanjut, stepa. Apa itu stepa? Stepa adalah ekosistem pada daerah yang luas berbentuk dataran semi gurun, ya, yang terbentang dari daerah tropis sampai ke daerah subtropis, ya, meliputi Afrika, Amerika Selatan, Amerika Serikat, bagian barat, Argentina, ya, sampai Nusa Tenggara Timur pun ada. Ya. Ciri-cirinya hujan yang tidak teratur, suhunya 19 derajat sampai 30 derajat, ya, suhu udara di siang 45 derajat, memiliki kelembaban udara yang sangat rendah, evaporasi, tanahnya berupa tanah tandus, ya, tanah yang sistem penyaluran dan kurang baik sehingga menyebabkan rumput-rumput tumbuh dengan subur. Rumput tingginya mencapai 3,5 meter. Oh, tinggi sekali, ya. Ini stepa, ya. Nah ini, ya. Stepa, ya, hijau. Terakhir itu ada sabana, ya, bioma sabana. Padang rumput yang diselimuti oleh gerombolan semka dan pohon. Berdasarkan dari jenis tumbuhan yang menyusunnya, sabana dibagi menjadi dua jenis, sabana murni dan sabana campuran. Persebaran bioma sabana terdapat di Afrika, Amerika Selatan, Australia, dan Indonesia, Nusa Tenggara. Terdapat di daerah Khatulistiwa, ya, terdapat curah hujan yang sedang dan tidak teratur, ya. Porositas air yang meresap ke tanah dan drainase pengairan cukup tinggi, ya, sabana. Nah ini, ya, termasuk ini, ya. Nah ini adalah 7 tempat, ya, yang mempunyai iklim berbeda di seluruh dunia. Indonesia berada dalam iklim tropis. Oke, lanjut. Selain dilihat dari posisi koordinatnya, letak astronomis, letak suatu tempat juga dapat dilihat secara geografis. Ya, jadi letak tempat itu bisa dilihat melalui koordinat, ya, perhitungan angka tadi, jujur dan lintang, dapat juga dilihat melalui geografis. Apa yang dimaksud dengan letak geografis? Letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan. Ya, lihat, ya. Nah ini adalah peta Indonesia. Ya. Ada bagian atas itu ada beberapa negara. Ya, ini bisa dibilang peta Asia Tenggara. Ya. Nah, Indonesia, ya, itu terletak. Kita fokus di Indonesia. Indonesia itu terletak di antara dua benua. Nah, bagian atas ini benua apa kira-kira? Ada yang tahu? Benua Asia. Ini benua Asia. Nah, di bagian bawah, ya, ini benua apa? Ada yang tahu? Benua Australia, ya. Jadi Indonesia di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Terlihat sangat jelas, ya. Nah, ini benuanya. Ini benua. Nah, Indonesia juga diapit oleh dua samudra, ya. Nah, di bagian atas nih kira-kira samudra apa? Ada yang tahu? Samudra Pasifik, ya. Oke, samudra Pasifik. Di bagian bawah ini samudra, ada yang tahu? Samudra India, ya. Nah, jadi Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, di antara letak Samudra Pasifik dan India, ya. Nah, ini Indonesia. Makanya Indonesia sangat strategis sekali, ya. Apalagi Indonesia itu menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, ya, Afrika Timur Tengah dan
di India ya. Di sebelah samping Indonesia itu bagian atas itu ada Thailand, Vietnam ya. Terus ada juga Singapura ya. Bagian atasnya lagi itu ada Cina, Jepang ya. Terus ada Korea ya sebelah sini nih ya. Di bawahnya ada Australia. Ini Indonesia itu menjadi jalur ya. Makanya Indonesia itu sangat kaya dengan apa namanya, negara-negara tetangga ya. Indonesia sendiri pun mempunyai sumber daya alam yang sangat kaya, makanya mereka itu senang dan suka dengan Indonesia. Oke, terakhir ya, untuk memahami apa yang sudah Bapak berikan ya materi tadi ya. Berikut adalah latihan atau tugas 2 ya. Jika kamu perhatikan peta jalur perhubungan dunia, tampak banyak alternatif rute pelayaran dunia. Jalur pelayaran tersebut melewati sejumlah selat di dunia. Selat mana saja yang dilewati, tuliskan nama-nama selat dan nama negara yang menguasai selat tersebut ya. Rute pelayaran Jepang Inggris, Indonesia Saudi, Cina Australia, Jerman Jepang ya. Negara yang dilewati apa saja ya. Terus selat yang dilewati itu apa saja ya. Oke, ini dikerjakan lalu dikirimkan ke dalam GCR ya. Tunggu tugas selanjutnya. Itu saja dari Bapak ya. Terima kasih. Semoga apa yang Bapak berikan kepada kalian ya tentang peta, juga tentang geografis ya, tentang letak ya, kalian bisa pahami sepenuhnya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.